Nah, di host monster ini mereka udah pakai quad core processor. Jadi kalau kita komputer yang kita pakai di rumah itu kan average-nya sekarang kan apa Core Duo atau kalau seandainya belum di-upgrade ke Core Duo ya yang sebelumnya ya Pentium 4 itu yang sekarang udah nggak banyak yang punya gitu kan. Jadi digantinya yang versi baru. Nah ini quad core yang Xeon, Intel Xeon. Nah itu udah bisa melayani ribuan web server untuk satu server saja. Kemudian juga operating system ini juga berpengaruh juga. Gitu. Jadi apakah itu pakai Linux atau pakai Windows gitu ya. Sementara Windows kan banyak sekali masalah. Nah, Linux ini yang stabil. Terus kemudian gimana backupnya gitu. Jadi kalau seandainya listrik mati, gimana backupnya? Nah ini bisa kita lihat juga dari sini. Jadi mereka pakai apa backupnya. Terus kemudian yang penting juga kalau seandainya sampai servernya itu rusak gitu, bagaimana mereka akan merestore data-data kita. Nah ini makanya di sini disebutkan bahwa courtesy site backup. Jadi mereka ada backupnya dan juga gimana mereka memonitor servernya. Nah yang juga harus kita perhatikan tuh bagaimana koneksi dari internet ke ininya data centernya. Nah semakin bagus koneksinya maka semakin cepat juga akses pengunjungnya. Jadi misalkan kita dari Wisconsin atau saya dari Wisconsin atau dari New York itu begitu akses cepat sekali. Jadi ini tip untuk apa mencari web hosting yang tentunya juga penting juga ini apa contact us ya. Jadi pastikan itu ada nomor telepon yang kalau bisa yang ini apa toll free. Sebelum ini coba aja itu nomornya benar apa enggak, karena juga ada juga beberapa ISP yang menampilkan nomor telepon tapi begitu ditelepon nggak ada yang angkat. Kemudian juga email, coba email apakah jalan apa enggak. Terus kemudian kalau sana ada live support lebih bagus lagi. Jadi sewaktu-waktu kita ada masalah tinggal ke website mereka terus live support itu otomatis akan bisa dibantu misal kita. Oke, ada pertanyaan lagi mengenai web hosting? Nanya. Ya, silakan. Ini maaf saya kalau saya bingung nih. Jadi kalau yang WordPress itu kita masih ngeluarin uang nggak sih Mas kalau yang WordPress? Enggak. Jadi nanti setelah ini nanti saya tunjukkan gimana misalnya. Jadi beda dengan yang ini yang host monster ini Yang beda. perlu biaya itu domain sama hosting. Sorry Mas, apa? Domain jadi alamat sama hosting. Oke. Nah, hosting itu ini yang barusan kita diskusi. Tapi kalau nanti saya mau misalnya saya mau menggunakan yang WordPress itu, Iya. apakah saya tetap harus membayar domain itu? Ya, domainnya kan begitu kita kalau domain itu cuma sekali bayar sekali setahun. Kalau hosting itu bayarnya bulanan atau bisa juga kita bayar 6 bulan atau bisa bayar 3 bulan, bisa bayar setahun. Semakin lima kita bayarnya semakin murah biasanya. Jadi misalkan $6 per bulan kalau seandainya kita bayar setahun. Atau nanti kalau kita bayar 2 tahun lebih murah lagi, kita bayar 3 tahun lebih murah lagi gitu. Nah itu cukup itu aja. Jadi yang kita bayar cuma dua hal itu aja. Nah di feature-featurenya apa? Nah itu tadi yang kita mau misalkan begitu setelah kita punya space ya terserah kita mau kita install apa. Jadi kita bisa install WordPress, bisa install Joomla, bisa install Drupal dan seterusnya. Itu gratis. Oke.
Masih bingung Mas. Ntar dulu. Jadi nanti kalau mau bikin nama itu saya harus bayar sekali dalam setahun itu. Iya, Terus nanti udah bayar yang domain, kemudian saya mulai bekerja di WordPress misalnya cari yang gratis itu ya Mas. di Saya hosting. di hosting, oke, Mau itu yang mau gratis. ini ada dua tipe hosting ya. Ada yang gratis, ada yang bayar. Yang saya sebutkan ini yang Oh bayar. oke, oke Nah, oke. yang gratis itu ya misalkan Multiply Mhm. atau